Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk pembelajaran PPKN di kelas 8 yaitu bab 4 bagian 3, yaitu tentang mewujudkan persatuan Indonesia, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai wujud nasional, kebangkitan nasional. Yang kita bahas yaitu mewujudkan persatuan Indonesia, 2, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan persatuan Indonesia, pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci yang sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini jelas tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua yaitu kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, mempunyai berbagai keunggulan. Keunggulan yang kita miliki atau kita miliki bangsa Indonesia, antaranya satu itu jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC atau Cina, India, Amerika Serikat. Yang kedua, semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajah. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, budaya, adat istiadat, bahasa, agama, serta kesenian yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menyatukan bangsa Indonesia sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman suku, ras, agama macam-macam, prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu taat patuh pada undang-undang dasar yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita ingat bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang ada di negara kita ini adalah salah satunya mengikuti anjuran dan melaksanakan peraturan yang berlaku di Indonesia. Tahapan-tahapan dalam persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol antaranya lain, satu yaitu merasa senasib, sepenanggungan, seperjuangan. Itu persatuan bangsa Indonesia itu bangkit karena merasa senasib, sama-sama
jajah. Yang berikutnya yaitu merasa kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang kita sadari kondisi dan potensi sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa nasional, yaitu bangsa Indonesia yang dipelopori oleh Budi Utomo. Yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu Sumpah Pemuda. Itu adalah persatuan dalam persatuan Indonesia kita bangkit, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan cita-cita rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib mengenal dan menghafal dan melaksanakan dari isi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Nah, itu bangsanya bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu udah jelas. Maka kita harus mengakui adanya Sumpah Pemuda ini dengan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya yaitu tahapan dalam pembinaan persatuan itu apalagi? Yaitu di dalamnya kita mengenal proklamasi kemerdekaan. Proklamasi yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1944 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Itulah yang harus kita ingat dan kita pelajari untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa kita bangkit, dan saat ini adalah kita lawan untuk kemalasan dan kemalasan. Tetap kita berantas kemalasan itu. Oleh karena itu kita tetap semangat persatuan Indonesia, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, prinsip kita adalah tetap satu pandangan, yaitu Pancasila. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.